Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Raffi Muhaimin dengan NIM 221300002. Saya akan, dengan kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang rancangan tugas akhir saya dari bab 2 hingga bab 5, dari teori singkat hingga kesimpulan dan saran. Baiklah, pada judul kali ini, tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Penerangan Ruangan Menggunakan Kendali Sensor Suara atau tepuk tangan. Pada teori singkat, terdapat yang pertama teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel atau lebih sering disingkat wireless adalah teknologi elektronika yang beroperasi tanpa kabel. Wireless teknologi dapat dimanfaatkan untuk komunikasi dan pengontrolan. Misalnya untuk komunikasi dikenal wireless communication yang transfer informasi berupa apapun secara jarak jauh tanpa menggunakan kabel. Misalnya ponsel, jaringan komputer nirkabel, dan satelit. Kemudian ada sistem kontrol. Sistem kontrol adalah proses pengaturan apapun, pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran variabel parameter sehingga berada pada suatu harga atau dalam suatu rangkuman harga range tertentu. Komponen-komponen sistem kontrol terdapat pada gambar di atas. Terdapat sensor, controller, aktuator, dan plate. Kemudian ada prinsip pengontrolan proses. Ada 3 parameter yang harus diperhatikan sebagai tinjauan pada suatu sistem kontrol, yaitu yang pertama cara kerja sistem kontrol, yang kedua keterbatasan pengetahuan operator dalam pengontrolan proses, yang ketiga peran instrumentasi dalam membantu operator pada pengontrolan proses. Terdapat 4 langkah yang harus dikerjakan operator, yaitu pengukuran, membandingkan, menghitung, mengkoreksi. Pada waktu operator mengamati ketinggian level yang dikerjakan sebenarnya adalah mengukur proses variabel besaran parameter proses yang dikendalikan. Selanjutnya terdapat sistem kontrol otomatis. Pada sistem kontrol otomatis ini, yaitu suatu sistem kontrol dalam suatu proses kerja berfungsi mengendalikan proses tanpa adanya campur tangan manusia atau otomatis. Ada 2 sistem kontrol pada sistem kendali kontrol otomatis, yaitu terdapat yang A, open loop, suatu sistem kontrol yang keluarannya tidak berpengaruh terhadap aksi pengontrolan. Dengan demikian, pada sistem kontrol ini nilai keluaran tidak diumpan balikan ke parameter pengendalian. Kemudian yang B, terdapat closed loop, suatu sistem kontrol yang sinyal keluarannya memiliki pengaruh langsung terhadap aksi pengendalian yang dilakukan. Sinyal error yang merupakan selisih dari sinyal masukan dan sinyal umpan balik atau feedback, lalu diumpankan kepada komponen pengendalian controller untuk memperkecil kesalahan sehingga nilai keluarnya. Kemudian terdapat sensor suara. Sensor suara adalah suatu proses mengubah sinyal suara ke kalimat teks. Teknik tersebut dikembangkan sebagai sistem memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan. Teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan memahami kata-kata yang diucapkan dengan cara digitalisasi kata dan mencocokkan sinyal tersebut dengan suatu pola tertentu yang tersimpan dalam satu perangkat. Kemudian di sini ada microcontroller Arduino Atmega 328. Atmega 328 adalah microcontroller keluaran dari Atmel yang mempunyai arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer, yang dimana setiap proses eksekusi data lebih cepat daripada arsitektur CISC, Complex Instruction Set Computer. Pada gambar di samping merupakan konfigurasi pada pin Atmega 328. Rekan-rekan bisa melihat gambarnya sendiri.
Sensor optocoupler. Optocoupler adalah suatu piranti atau alat yang terdiri dari dua bagian tertentu, yaitu transmitter dan receiver, yaitu antara bagian cahaya dengan bagian deteksi sumber cahaya terpisah. Biasanya optocoupler digunakan sebagai saklar elektrik yang bekerja secara otomatis. Pada dasarnya, optocoupler adalah suatu komponen penghubung atau coupling yang bekerja berdasarkan picu cahaya optik. Optocoupler terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, pada transmitter dibangun dari sebuah LED inframerah. Jika dibandingkan dengan menggunakan LED biasa, LED inframerah memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap sinyal tampak. Cahaya yang dipancarkan oleh LED emitting diode inframerah tidak terlihat oleh mata telanjang. Kemudian yang kedua, pada bagian receivernya, dibangun dengan dasar komponen fotodiode. Fotodiode merupakan suatu transistor yang peka terhadap tenaga cahaya. Suatu sumber cahaya menghasilkan energi panas, begitu pula dengan spektrum inframerah, karena spektrum inframerah mempunyai efek panas yang lebih besar daripada cahaya tampak. Maka fotodiode lebih peka untuk menangkap radiasi dari sinar inframerah. Selanjutnya, ini optocoupler. Rekan-rekan bisa melihatnya sendiri. Ini ada anoda, katoda, di sini kolektor dan emitter. Kemudian ini flowchart-nya. Flowchart di sini saya diawali dengan mulai, kemudian masuk ke studi literatur, kemudian rumusan masalah, masuk ke analisa kebutuhan, masuk ke perancangan, serta dilanjutkan ke pengujian. Apabila sudah dari pengujian, maka dimasukkan ke perangkat sesuai dengan tujuan penelitian. Apabila iya, maka akan dilanjutkan ke implementasi. Apabila tidak, akan dikembalikan lagi ke analisa. Di sini, pada tahapan analisa perancangan, pada analisa perancangan, terdapat suara, komputer, mikrokontroler, optocoupler, serta lampu. Suara di sini, yaitu suara yang dimaksud adalah suara manusia yang berfungsi sebagai pengirim sinyal ke komputer. Komputer, komputer ini sebagai penerima suara dan pengolahan sinyal suara dengan logika fuzzy. Kemudian, dari komputer langsung ke mikrokontroler. Mikrokontroler berfungsi menerima masukan dari komputer yang kemudian akan mematikan atau menyalakan saklar elektrik. Optocoupler di sini berfungsi sebagai saklar elektrik yang akan memisahkan antara bagian arus DC mikrokontroler dengan bagian arus AC. Di sini yang terakhir yaitu lampu. Lampu yang digunakan adalah lampu LED 220 volt. Kemudian hasil dan analisa simulasi sistem. Berikut merupakan dua buah sampel kalimat yang dijadikan sampel, yaitu yang pertama hidup, yang kedua itu mati. Untuk input number MF, yang digunakan adalah angka 3333, sesuai dengan member functionnya. Lalu untuk tipe MF, yang digunakan itu Gauss MF. Sedangkan untuk output, tipe MF yang digunakan adalah linear. Train phase optim method dipilih hybrid, error toleransi dan adalah 0 dan epoch yang digunakan adalah 10. Di sini hasil pengujian dengan 4 ciri. Terdapat spesifikasi diuji sebanyak 20 buah menggunakan Gauss dan setiap datanya berjumlah 4 buah lalu dilakukan dalam keadaan sepi. Rekan-rekan bisa melihat sendiri. Di bawah pada tabel di bawah itu terdapat bahwa hidup mempunyai akurasi yang lebih kecil, 60%, sedangkan mati mempunyai akurasi yang lebih besar, yaitu 70%. Sedangkan spesifikasi seperti yang di atas, sistem ini secara keseluruhan mempunyai akurasi sebesar 60% saja. Kemudian, pengujian dengan 5 ciri. Pengujian dengan 5 ciri ini sama seperti pengujian 4 ciri, tapi pada tiap datanya berjumlah 5. Pada tabel di bawah, dapat dilihat bahwa hidup mempunyai
akurasi paling kecil yaitu 60%, sedangkan mati mempunyai akurasi yang lebih besar yaitu 80%. Dengan spesifikasi seperti di atas, sistem ini secara keseluruhan mempunyai akurasi sebesar 70%. Lanjut ke pengujian dengan 6 ciri. Sama saja dengan sebelum-sebelumnya, tetapi di sini eh, dapat dilihat hidup mempunyai akurasi yang paling besar. Dengan 70%, mati mempunyai akurasi yang sama, yaitu 80%. Dengan pengujian dengan 5 ciri. Seperti spesifikasi di atas, sistem ini secara keseluruhan mempunyai akurasi sebesar 75%. Akurasi dari total keseluruhan. Analisa perbandingan ciri dari 4 ciri, 5 ciri, dan 6 ciri. Di sini terdapat tabel di bawah ini. Dapat dilihat bahwa akurasi yang terlihat stabil pada posisi kelima, 5 ciri. Dan terlihat bahwa pada keadaan dengan 4 ciri akurasi cenderung lebih menurun, cenderung jauh menurun. Sedangkan pada posisi 6 ciri, hasilnya tidak jauh berbeda dengan 5 ciri. Dapat disimpulkan bahwa banyaknya ciri MFF CC yang dihasilkan akan mempengaruhi hasil, namun tidak selamanya karena terlalu banyak jumlah ciri yang akan membuat sistem kebingungan karena banyaknya titik ciri yang serupa dari titik sampel suara. Selain itu juga jumlah ciri pun terpengaruhi oleh lebar frame yang telah dipilih. Tabel di bawah ini dapat dilihat total dari keseluruhan pengujian 4 ciri, 5 ciri, dan 6 ciri. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Di sini saya mempunyai dua kesimpulan, yaitu setelah dilakukan perancangan pada setiap rangkaian yang dibuat mulai dari rangkaian optocoupler, rangkaian atmega, setelah rangkaian tersebut diuji, dapat disimpulkan bahwa alat tersebut dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, sistem dengan Anvis dapat digunakan untuk pengenalan suara. Terbukti dengan keakurasian sistem ini antara 60-80% dari 20 data yang dilatih. Hasil analisa empat anali terdapat 4 faktor atau 4 analisa. Yang pertama itu hasil ekstraksi dengan 4 ciri mempunyai akurasi paling kecil dengan 60-70%. Sedangkan 5 ciri akurasinya 60-80 dan 6 cirinya menghasilkan akurasi yang sama yaitu 70-80. Yang kedua, kombinasi terbaik antara sistem ini yaitu pada 4 ciri ekstrasinya yang digunakan yaitu tipe Gauss. Yang C, atau yang ketiga, penguji secara real time dengan 2 orang sebagai pengujiannya menghasilkan akurasi 60% pada saat pengujian orang pertama dan 7% pada orang kedua. Yang terakhir, analisa waktu respon dengan ciri yaitu ciri lebih sedikit akan mempercepat respon MATLAB dan ciri lebih banyak akan melambat waktu respon. Dan yang terakhir yaitu saran. Diharapkan dapat diimplementasikan pada peralatan yang lain sehingga dapat mempermudah kinerja manusia. Yang kedua, diharapkan dapat menambah jumlah lampu yang lebih banyak. Yang ketiga, meningkatkan keakurasian, maaf, saya ulang kembali. Yang kedua, diharapkan dapat menambah jumlah lampu lebih banyak. Yang ketiga, meningkatkan keakurasian sistem dengan cara menambah data latih agar hasil identifikasi bisa lebih optimal. Yang terakhir, proses pembuatan data latih dan pengujian real-time menggunakan perangkat yang sama, menambah jumlah data latih yang didapat dari banyak orang dengan karakteristik suara yang beragam agar hasil pembelajaran semakin baik. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan rekan-rekan tulis di WA Group. Sekian dari saya, Lirafi Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.